Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita Advent Class Rabu 9 April 2025. Nah mungkin Advent Class kali ini juga nggak terlalu apa pusing ya, karena yang akan saya bahas itu mengenai yang biasa kalian bacakan yang di Flash News. Jadi yang di Flash News ini kan ada tim analisnya memakai eh, dua indikator ya. Yang pertama memakai SMA dan RSI. Nah, mungkin kalian ada yang belum tahu apa itu SMA dan RSI ya. Jadi ini sebenarnya adalah indikator atau yang dipakai di dalam technical analis klasik ya. Jadi ini standar lah. Jadi untuk yang namanya SMA ini adalah moving average. Jadi yang RSI ini adalah relative strength index. Ini adalah untuk membaca seperti momentum ya. Jadi ini adalah indikator basic yang kalian juga mungkin harus tahu. Jadi nanti kalian misalkan ketemu klien membacakan peluang dengan menunjukkan flash news ini, kalian juga tahu arti dari misalkan SMA yang dipakai juga indikator RSI-nya ya. Nah, jadi yang di flash news ini yang dipakai ini adalah time frame-nya itu H4 yang di sini ya. Jadi kalian juga mesti tahu ketika kita memakai indikator ini itu pakainya di time frame berapa dulu. Nah, jadi yang di flash news ini pakai indikatornya di time frame-nya H4. Nah, kalau yang belum tahu tentang apa itu time frame, di Advance Class sebelumnya juga sudah pernah dibahas ya. Jadi tinggal ditonton ulang di YouTube-nya TPFX Palembang. Apa itu time frame juga pernah saya jelaskan. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang yang tadi indikator SMA dan RSI ya. Jadi time frame yang dipakai itu H4. Jadi kalau kalian pakai TradingView seperti yang pernah saya sampaikan juga, bagusnya di-download aja di handphonenya TradingView karena manfaatnya itu banyak sekali. Bisa lihat berita, contoh ini seperti yang sering saya utarakan. Kalau mau lihat berita tinggal dicari di TradingView aja. Contoh ini ada FOMC Minute nanti jam 14, ini jam Amerika, berarti jam kita nanti jam 1 dini hari ya. Nah, di TradingView ini juga bisa diaplikasikan untuk yang tadi indikator-indikator yang bisa dipakai. Jadi banyak sekali indikator yang bisa dipakai. Contoh untuk yang bawaannya yang free, yang defaultnya untuk TradingView ini dia cuma bisa pakai dua indikator ya. Jadi kalau dulu bisa 3 sampai 5 yang free, sekarang yang free cuma bisa dua. Nah, kita coba cari yang tadi indikatornya ini saya hilangkan dulu yang udah pakai. Cara carinya di sini ini ada tulisan indikator atau strategi ya. Nah, SMA itu adalah simple moving average. Jadi kalau kalian ketik di sini juga SMA itu biasanya sih muncul ya. Nih, moving average simple ya. Yang paling atas ini adalah SMA. Nah, kalau yang dilihat di flash news tadi, itu yang namanya moving average itu ada periodenya ya atau ada angkanya. Ini dia pakainya nih SMA 50 ya. Jadi semua moving average itu ada periodenya dan semua periode itu ada masing-masing jalurnya atau garisnya ya. Nah, kalau kita samain pakai periodenya yang 50, ini kalau saya setting ini bawaannya atau defaultnya lengthnya ini adalah 9 ya. Jadi kita ubah ke 50 seperti yang di flash news tadi, ya oke. Nih, jadi garisnya yang tadi di bawah sini karena 9 berubah di atas ini ya. Sama dengan yang di flash news tadi ya. Kalau kita lihat di sini, nih sama ya, grafiknya sama karena pakai time frame-nya H4. Garisnya juga sama. Ini yang warna merah ini garis SMA 50-nya. Kalau yang di sini saya pakai warnanya biru ya. Nah, jadi ini yang seringkali dipakai oleh analis untuk melihat pergerakan harga atau tren harga market ya. Contoh kalau yang tadi di flash news dikatakan trennya itu ini ya, perubahan sentimen dari bullish ke bearish dalam jangka menengah karena harga berada di bawah garis SMA 50-nya di sini. Ini harga sekarang di bawah
garis biru ini yang SMA 50 ini, jadi bisa dikategorikan indikasi perubahan tren yang tadi di flash news dari bullish ke bearish mungkin dalam jangka waktu pendek ya. Jadi mereka melihatnya dari harga berada di bawah atau di atas moving average-nya nih. Jadi kalau kalian ketemu klien ditanya analisa goal atau analisa market apapun, kalau kalian memakai ini pun secara garis besar mungkin bisa kasih semacam arah marketnya. Oh, kalau harga di bawah moving average SMA 50 berarti kemungkinan dia akan bearish. Kalau harga berada di atas kemungkinan dia akan bullish atau naik ya. Nah, jadi itu fungsi yang pertama, indikator yang dipakai SMA moving average. Sebenarnya moving average pun banyak ya, bukan cuma SMA aja. Ini SMA adalah simple moving average. Ada lagi yang cuma MA moving average, ada juga yang namanya EMA atau exponential moving average. Semuanya adalah moving average ya. Nah, lalu yang kedua indikator yang dipakai adalah ini RSI ya. Jadi tinggal dicari aja di sini, dimasukin RSI. Ini adalah Relative Strength Index. Tinggal dicari ini langsung muncul ya RSI ya, Relative Strength Index. Tinggal dipilih aja. Nih di bawah sini juga muncul. Nah tinggal di setting. Contoh nih, kalau yang tampak di layar ini kalau saya gedein RSI-nya ya, ini ya. Ini garisnya ini yang di tengah middle-nya adalah 50. Terus yang di bawah ini 30. Yang di atasnya ini 70 ya. Nah, kalau kita lihat di flash news tadi, ini sama ya, dia pakai 30 dengan 70 juga. Jadi ini adalah bawaan yang defaultnya, settingan RSI-nya sama seperti yang di sini. Ini juga sama, tengahnya 50, bawahnya 30, atasnya 70. Nah, itu bacanya seperti apa? Ini adalah yang tadi saya bilang indikator untuk seperti momentum ya. Jadi kalau kalau garis yang di indikator RSI ini sudah di bawah 30 atau di atas 70 itu momentum untuk entry-nya. Jadi banyak yang pakai indikator ini untuk melihat momentum kapan market akan reversal sebenarnya ya. Jadi dia melihatnya seperti ini. Jadi misalkan nih harga sekarang turun, ini indikatornya juga turun ya, yang RSI-nya. Nah, jadi mereka mencari bottomnya atau momentum reversalnya itu berdasarkan dari indikator RSI ini. Jadi, tapi sebenarnya indikator ini juga berpengaruh terhadap time frame yang dipakai ya. Contoh ini time frame yang dipakai H4, dia akan mengikuti yang H4. Kalau time frame-nya berubah lagi H1, dia juga akan berubah lagi. Tetapi angka yang dipakai ini sama dengan yang dipakai oleh tim analis tadi di flash news ya. Nah, momentum yang dilihat adalah garis yang warna yang terang ini, yang berwarna oranye ini ya. Jadi sebenarnya ketika garis yang berwarna oranye ini berada di atas 70, contoh seperti yang tampak di layar ini. Nih ya. Ketika yang garis kuning ini kemarin naik sampai di atas 70, ini mengindikasikan momentumnya dia sudah terlalu tinggi ya, atau overbought ya. Bisa jadi akan terjadi reversal harga. Nah, kalau kita di layar ini mengikuti momentum dari RSI ini, di sini hari Selasa tanggal 1 April dia berada di atas 70 ya, dari hari Jumat sih. Dari sini di Jumat sudah masuk ke 70 sampai puncaknya di hari Selasa di atas level 70 ini. Ya kalau cari entry sell di atas ini, dia baru reversalnya di sini itu di hari Rabu ya. Jadi ini semacam kayak momentum untuk entry atau untuk melihat harga reversal, tetapi nggak pasti juga 100% benar karena tergantung lagi dari time frame yang dipakai juga ya. Nah, ini contoh nih yang garis kuning ini sudah sampai di bawah sini tapi belum di bawah 30 ya. Masih mungkin di sekitaran 34 ini ya. Nah, berarti momentumnya untuk cari entry buy belum valid karena garis kuningnya ini belum di bawah level 30. Masih di 34. Nanti kalau sudah sampai di bawah 30 mungkin baru bisa memakai indikator ini untuk mencari momentum buy-nya kalau mau pakai indikator RSI ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu dua indikator klasik yang dipakai.
moving average untuk melihat trennya, RSI untuk melihat momentum entry ataupun momentum harga reversal ya. Reversal itu pembalikan arah ya. Nah, jadi ketika kalian nanti mungkin ketemu nasabah, ketemu klien, melihat atau memprediksi dengan pakai flash news ini, kalian juga paham yang diisi dari flash news ini, apa itu SMA 50 dan apa itu RSI ini ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau langsung Hmm. time frame 1 jaman misalnya itu SMA-nya kita ganti juga tuh gimana? Kalau mau lihat itu memang harus. Ya, tadi yang di flash news kan dia pakainya 4 jam. Iya, iya. Jadi sebenarnya indikator ini tuh bisa dipakai di semua time frame. Bisa. Jadi contoh ini 4 jam kalau saya ubah ke H1 ini ya. Saya ubah ke H1 tentu seperti ini juga. Ini tetap SMA-nya tetap periodenya tetap 50. Nah, momentumnya juga beda ini ya. Nah, tinggal dicocokin aja. Contoh kalau yang kayak di H1 ini mungkin momentum RSI-nya nggak terlalu cocok ya. Karena dia di sini, contoh di sini dia sudah di atas 70, mengindikasikan reversal tetapi harga terus naik ya. Nah, jadi tinggal dicocokin aja. Mungkin kedua indikator ini cocoknya dipakai di time frame berapa sehingga bisa memberikan informasi yang kurang lebih akurasinya lebih tinggi, lebih lebih valid gitu ya. Jadi semua kedua indikator ini bisa dipakai di semua time frame, tinggal dicocokkan momentumnya apakah lebih cocok di H4, apakah lebih cocok di H1. Nah, itu perlu dites atau perlu dicocokkan ya. Jadi supaya bisa memberikan informasi yang kurang lebih akurat lah seperti itu. Sampai di sini ada lagi nggak yang mau ditanyain? Cukup jelas ya. Jadi ketika kalian nanti nyampein flash news, sudah tahu tuh apa itu SMA 50, apa itu RSI ya. Nah, nanti untuk advance class selanjutnya, kalau misalkan teman-teman mau request, mau belajar tentang apa yang mungkin lebih advance lagi, lebih rumit lagi, silakan di request aja karena ini yang ini adalah indikator basic atau klasik yang kalian sudah harus paham ya ketika nanti mungkin ketemu klien untuk memaparkan mungkin proyeksi harga hari ini atau ke depannya seperti apa, memakai indikator apa atau memakai momentum yang seperti apa, kalian sudah harus paham ini karena ini yang basic ya, sangat basic ya. Cukup jelas ya. Jadi cukup sekian advance class hari ini. Terima kasih.